Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfi Rahmatika dengan NIM 484012021001. Prodi D3 Farmasi, mata kuliah Praktikum Fitokimia. Di sini saya akan menganalisis percobaan 2, yaitu penentuan golongan alkaloid, flavonoid, dan tanin pada simplicia kunyit hitam. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit tentang latar belakang dan metode percobaan pada penelitian ini. Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki keanekaragaman hayati bahan alam. Jumlah tumbuhan berkhasiat obat di Indonesia diperkirakan sekitar 1.260 jenis tumbuhan. Setiap tumbuhan memiliki kandungan metabolit sekunder yang spesifik atau berbeda di setiap tumbuhan dengan fungsi yang juga berbeda-beda. Badan Kesehatan Dunia atau disebut dengan WHO menyatakan bahwa sekitar 80% penduduk di dunia menggunakan obat tradisional yang berasal dari tumbuhan, baik untuk mencegah maupun untuk pengobatan. Berdasarkan data empiris, telah terbukti bahwa pengobatan tradisional dengan menggunakan bahan alami sangat aman dan efektif untuk meningkatkan taraf kesehatan rakyat banyak, dan bersifat pencegahan atau disebut dengan preventif, serta penyembuhan atau disebut dengan kuratif. Metabolit sekunder dari tumbuhan dapat dimanfaatkan pada bidang farmakologi, anti keunggulan darah, anti kanker, antibiotik, dan dapat menghambat efek karsiogenik. Jenis-jenis senyawa metabolit sekunder meliputi flavonoid, alkaloid, dan tanin atau dengan jenis lainnya. Di Indonesia, kepopuleran manfaat dari kunyit hitam ini juga cukup terkenal. Kunyit hitam biasanya digunakan sebagai jamu untuk mengatasi nyeri perut, menambah nafsu makan, menambah stamina, dan mengatasi batuk. Selain itu juga digunakan sebagai pembersih darah, kunyit hitam juga digunakan sebagai obat ruam, kadas, dan kudis membantu mengatasi kulit gatal. Hal ini dikarenakan kandungan di dalam kunyit hitam yang mampu menjadi antiinflamasi sehingga selain mengatasi kulit gatal, kunyit juga dapat dijadikan sebagai anti radang pada kulit yang gatal tersebut. Dari suatu penelitian, diketahui bahwa ekstrak metanol kunyit hitam diketahui memiliki kandungan senyawa kimia seperti alkaloid, flavonoid, fenol, kurkuminoid, terpenoid, tanin, dan protein. Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui seberapa banyak kandungan senyawa kimiawi flavonoid, tanin, dan alkaloid dalam rimpang kunyit hitam yang potensial digunakan sebagai obat, dan demikian, hasil penelitian diharapkan bisa menjelaskan secara ilmiah manfaat alami dari rimpang kunyit, beserta hubungannya dengan pengobatan beberapa penyakit. Penelitian ini diharapkan bisa menjadi dasar diadakannya penelitian lanjutan tentang potensi rimpang kunyit bagi kesehatan. Selanjutnya ada metode penelitian, bahan dan peralatan yang digunakan meliputi sebagai berikut. Bahan yang digunakan yaitu 1. Rimpang kunyit hitam, etanol 80%, HLCl2 2%, reagen Pauling Denis, Na2CO3 jenuh 5%, HCl 2%, N-heksan, amonium hidroksida 35%, kloroform, dan alat yang digunakan dalam penelitian ini yaitu alat-alat gelas, termometer, timbangan analitik, kertas saring, spektrofometer UV vis, sendok tanduk, aluminium foil dan blender, corong pisah, dan oven. Selanjutnya di sini ada pembuatan simplicia rimpang kunyit hitam atau biasa disebut dengan Curcuma caesia rox, yaitu sebagai berikut. 1. Rimpang kunyit hitam segar dicuci dengan air hingga bersih dan ditiriskan. 2. Rimpang kunyit hitam dipotong kecil-kecil, dikeringkan dengan cara diangin-anginkan lalu ditutup dengan menggunakan kain hitam. 3. Masukkan ke dalam oven dengan suhu 400 derajat Celcius sampai kering. 4. Setelah kering lalu dihaluskan. Selanjutnya ada pembuatan ekstrak rimpang kunyit hitam menggunakan metode maserasi. 1. Timbang sampel sebanyak 50 gram. 2. Larutkan dengan etanol 80% 50 ml. Masukkan dalam Erlenmeyer 250 ml. 4. Diseker sebanyak 2 kali selama 5 menit. 5. Maserasi selama 2 kali 24 jam. 6. Saring larutan menggunakan kertas Whatman nomor 42. 7. Filtrat yang didapat kemudian dievaporasi menggunakan rotary vacuum evaporator bertujuan untuk menguapkan pelarut dan yang bercampur dengan bahan saat proses ekstraksi. Langkah selanjutnya yaitu mengukur kadar fitokimia yang bertujuan untuk menentukan kadar flavonoid, alkaloid, dan tanin. 1. Uji kadar flavonoid. Sebanyak 2 ml sampel ekstrak kunyit hitam yang diekstraksi dengan etanol ditambahkan 2 ml AlCl 2%, diinkubasi selama 30 menit dan dibaca serapannya pada panjang gelombang 415 nm.
dengan quercetin sebagai standar. 2. Uji kadar tanin. Sebanyak 5 ml sampel ekstrak kunyit hitam diekstraksikan dengan reagen Follins, Dennis, dan Na2CO3 jenuh 5%. Diinkubasi campuran 60 menit. Dibaca serapan warnanya dengan spektrofometer pada alfa 725 nm dengan menggunakan kurva standar asam tanat. 3. Uji kadar alkaloid. Ekstrak kunyit hitam yang telah disaring dipekatkan dengan hot plate disertai pengadukan konstan pada temperatur 500 derajat Celcius. Ekstrak pekat ditambahkan 25 ml HCl 2% dan 25 ml N-hexana. Kemudian diekstraksi dalam corong pisah 250 ml. Ekstrak asam klorida ditambahkan amonium hidroksid 35% berat per volume sampai pH 9. Ditambahkan 25 ml kloroform dan ekstrak dalam corong pisah 250 ml. Pemberian kloroform dilakukan 2 kali dan diuapkan sampai didapat padatan crude alkaloid total. Seperti yang kita lihat di sini, hasil perhitungan senyawa flavonoid yaitu 2775,65 mg per 100 gram. Semakin tinggi kadar flavonoid, maka semakin tinggi juga manfaat flavonoid sebagai pengobatan. Pada senyawa alkaloid, kadar alkaloid dianalisis dengan metode gravimetri sehingga diperoleh berat endapan sebanyak 15 mg dengan kadar alkaloid 1470,58 mg per 100 gram. Dengan adanya kandungan alkaloid dalam ekstrak akar kuning, maka akar kuning memiliki potensi sebagai obat alam tradisional. Selanjutnya, pada senyawa tanin. Tanin dapat didefinisikan sebagai senyawa polifenol dengan berat molekul yang sangat besar, yaitu lebih dari 1000 gram per mol, serta dapat membentuk senyawa kompleks dengan protein. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dilakukan perhitungan kadar tanin pada kunyit hitam sehingga diperoleh kadar tanin adalah 2714,75 mg per 100 gram. Bisa dilihat dengan jelas hasil metode percobaan pada tabel berikut. Kesimpulan dari hasil penelitian ini yaitu 1. Flavonoid umumnya ditemukan pada tanaman yang mengandung zat warna. Senyawa flavonoid berfungsi sebagai antioksidan yang dapat menghambat kerja radikal bebas. Radikal bebas sebagai hasil samping dari proses metabolisme merupakan penyebab kerusakan kulit. Bahan ini merupakan molekul atau atom yang tidak stabil karena mempunyai susunan elektron yang tidak normal. 2. Alkaloid merupakan golongan senyawa metabolit sekunder yang bersifat basa dengan satu atau lebih atom nitrogen yang umumnya berada dalam gangguan sistem siklik. Golongan senyawa ini biasanya memiliki aktivitas farmakologis pada manusia dan hewan. Alkaloid berfungsi untuk pelindung tanaman dari penyakit, serangan hama, sebagai pengatur perkembangan, dan sebagai basa mineral untuk mengatur keseimbangan ion pada bagian-bagian tanaman. Selanjutnya, yang terakhir ada tanin. Tanin merupakan turunan asam galat. Sebagian besar turunan galat disebut tanin karena bersifat dapat menyamar kulit. Tanin mempunyai daya antibakteri dengan cara mempresipitasi protein karena diduga tanin memiliki efek yang sama dengan senyawa fenolik. Efek antibakteri tanin diantaranya melalui reaksi membran sel, inaktivasi enzim, dan destruksi atau inaktivasi fungsi materi genetik. Sekian penjelasan hasil dari penelitian saya yang berjudul Penentuan Golongan Alkaloid, Flavonoid, dan Tanin pada Rimpang Kunyit Hitam. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.